Hai everyone, perkenalkan nama saya Putriana Dwi Mahpuja. Saya dari kelas 12 Perbankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang tata cara pengisian surat setoran pajak atau SSP. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh surat setoran pajak dalam bentuk klasik atau bentuk kertas, karena dalam surat setoran pajak ini juga sudah bisa melalui e-filing atau bentuk digital. Nah, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu SSP atau surat setoran pajak. Jadi, surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak oleh wajib pajak dalam bentuk formulir atau melalui e-filing. Nah, yang saya akan jelaskan dalam video kali ini itu adalah surat setoran pajak dalam bentuk klasik atau formulir maupun bentuk kertas. Nah, di dalam formulir itu ada 4 lampiran. Yang pertama itu untuk arsip wajib pajak. Lembar yang kedua itu untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara. Nah, yang ketiga itu dilaporkan wajib pajak kepada kantor pelayanan pajak. Nah, yang keempat itu untuk arsip kantor penerima pembayaran. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, pada gambar di samping bisa kalian lihat semuanya bahwasanya di paling atas itu ada yang namanya NPWP. Nah, NPWP tersebut itu diisi sesuai dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Nah, di bawahnya atau yang selanjutnya itu ada nama wajib pajak. Itu diisi dengan nama kita yang ada di kartu NPWP. Nah, langkah selanjutnya itu ada alamat wajib pajak. Alamat wajib pajak itu juga diisi dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP kita. Nah, langkah yang kedua itu ada di gambar berikut, itu ada NOP. Apa itu NOP? Jadi, NOP adalah nomor yang disesuaikan objek pajak, dan nomor-nomor itu didasarkan pada surat pemberitahuan pajak terhutang. Nah, NOP ini diisi sesuai dengan nomor objek pajak. Nah, yang selanjutnya itu ada alamat objek pajak. Alamat objek pajak tersebut diisi sesuai dengan alamat tempat objek pajak berdasarkan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Nah, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Parna Rizky Turni. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Puja. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam kode akun pajak dan kode jenis setoran. Nah, kode akun pajak ini adalah diisi dengan angka dari kode akun pajak untuk jenis pajak yang akan dibayarkan. Kemudian, kode jenis setoran diisi dengan angka untuk setiap pajak yang akan dibayarkan. Nah, kedua kode ini bisa kita lihat dari kode dapat dilihat di tabel kode akun pajak dan kode jenis setoran yang terdapat dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 31-PJ-2013. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam kolom uraian pembayaran. Kolom ini diisi sesuai dengan uraian yang terdapat dalam kolom jenis setoran. Nah, ada beberapa yang perlu diketahui. Yang pertama adalah khusus bagi PPh final pasal 4 ayat 2 mengenai transaksi penyewaan tanah dan bangunan atau PDB yang disetor penyewa juga dilengkapi nama penyewanya. Nah, kedua, khusus bagi PPh final pasal 4 ayat 2 mengenai transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau HTB dilengkapi nama pembeli. Baiklah, kita akan masuk ke kolom berikutnya, yaitu adalah masa pajak. Nah, masa pajak ini bisa kalian isi dengan tanda silang.
Nah, dia bentuk seperti ini. Nah, di sini ada dari bulan Januari sampai di bulan Desember. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kolom tahun pajak. Nah, kolom tahun pajak ini adalah tahun terutangnya pajak. Jadi tahun berapa kalian terutangnya itu pajak? Misalnya tahun 2013 atau 2020 gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke kolom berikutnya, yaitu adalah kolom nomor ketetapan. Nah, di kolom ini diisi sesuai nomor ketetapannya, yaitu sesuai dengan STP, SKPKB, atau SKPKBT. STP itu adalah surat tagihan pajak, dan SKPKB itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Sedangkan SKPKBT itu adalah surat keterangan pajak kurang bayar atau kurang bayar tambah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kolom berikutnya, yaitu adalah kolom jumlah pembayaran. Nah, kolom ini diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk angka pajak yang dibayarkan. Contoh seperti misalnya 100.000, berarti ditulisnya 100,00. Berikutnya itu ada di bawahnya, itu adalah kolom terbilang. Nah, jika tadi ditulisnya dalam bentuk angka, jika di kolom ini kita nulisnya harus dalam bentuk huruf. Jadi kalau tadi 100.000 ditulisnya dalam huruf angka, yang ini ditulis dalam bentuk huruf, yaitu 100.000 rupiah. Sekian yang saya sampaikan, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Putri. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian dari isi format berlip. Nah, kolom berikutnya diterima oleh kantor penerima pembayaran untuk SPP standar. Diisi tanggal penerima pembayaran atau setoran oleh kantor bank penerima pembayaran atau bank persepsi atau devisa persepsi atau PT Pos Indonesia, tanda tangan dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap atau stempel kantor penerima pembayaran. Nah, wajib pajak atau penyetor untuk SPP standar diisi tempat dan tanggal atau penyimpanan pembayaran atau penyetoran, tanda tangan dan nama jelas wajib pajak atau penyetor serta stempel usaha. Berikutnya kita melanjutkan kolom ruang validasi kantor penerima pembayaran untuk SPP standar. Diisi nomor transaksi pembayaran pajak atau NPPP atau nomor pajak transaksi bank atau NPB atau nomor transaksi pos atau NPP hanya oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerjasama modal penerimaan negara atau MPN dengan Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih.